Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pagi ini pada tanggal 29 Oktober tahun 2023 akan dilaksanakan diklat Manajemen Sistem Penyelenggaraan Makanan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Laut Dr. Ramelan Surabaya bagi unit Getmansi, Subdepartemen Gizi, atau yang biasa disebut dengan unit persiapan sayur dan buah. Di sini akan ada 6 pemateri, termasuk saya sendiri yang akan membantu untuk memaparkan materi pada diklat kali ini. Perkenalkan, nama saya Nila Anjani. Saya Lintar Buana Subandi. Saya Erlin Triawanda. Saya Ajeng Narita Indriana. Saya Yukarinda Destia Fedi. Dan saya Noviardiana. Baik, selanjutnya akan ada pemaparan materi. Host bisa dibantu untuk unspotlight semua peserta terlebih dahulu, semua pemateri terlebih dahulu. Saya izin untuk share screen. Baik, apakah sudah terlihat? Baik, terima kasih. Diklat kali ini berjudul Sayur Siap Sedia, Porsi Pas, yang ditujukan kepada unit Getmansi Subdepartemen Gizi, yaitu unit persiapan sayur dan buah, Subdepartemen Gizi, Rumah Sakit Pusat Angkatan Laut Dr. Ramelan Surabaya. Outline diklat kali ini atau yang pertama ada pendahuluan yang berisi tentang latar belakang sistem penyelenggaraan makanan institusi rumah sakit. Kemudian dilanjutkan dengan persiapan sayur. Di sini akan dijelaskan tahapan persiapan sayur, lalu peralatan yang digunakan dalam persiapan sayur, dan yang terakhir yaitu teknik pemotongan yang di dalamnya akan ada jenis-jenis pemotongan sayur. Baik, yang pertama yaitu pendahuluan, dipersilakan kepada pemateri pertama. Baik, untuk pendahuluan yang melatar belakangi dari diklat kali ini yaitu berdasarkan buku Pedoman PGRS tahun 2013, penyelenggaraan makanan rumah sakit merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan menu, perencanaan kebutuhan, perencanaan anggaran belanja, pengadaan bahan makanan, penerimaan dan penyimpanan, pemasakan, distribusi dan pencatatan, pelaporan, serta evaluasi makanan. Terdapat beberapa alur dalam penyelenggaraan makanan rumah sakit, mulai dari perencanaan menu, pengadaan, penerimaan dan penyimpanan bahan, persiapan dan pengolahan bahan, distribusi makanan, penyajian makanan di ruangan, dan yang terakhir, pelayanan makanan kepada pasien. Pada tahapan ini dilakukan persiapan bahan makanan dan bumbu yang digunakan dalam satu menu. Berdasarkan standar prosedur operasional RSPAL Dr. Ramelan Surabaya, setiap petugas yang akan melakukan persiapan harus mengikuti prosedur persiapan bahan makanan dengan benar, terutama persiapan sayur dan buah, yaitu unit Getmansi. Nah, masuk di bagian yang pertama, yaitu bagaimana sih persiapan sayur yang benar itu sendiri. Nah, untuk penanganan sayur ini sendiri dilakukan dengan cara yang pertama itu perlakuan sayur, yaitu pengupasan sayur kepada sayur-sayur yang memiliki kulit, seperti kentang, wortel, timun, labu siam, dan sebagainya. Pengupasan ini sendiri selanjutnya akan dilakukan tahap pencucian, yaitu fungsinya yaitu untuk membersihkan kotoran-kotoran yang menempel pada bagian dari sayur itu sendiri. Next. Nah, di sini ada contoh persiapan masing-masing jenis sayuran. Nah, untuk yang pertama yaitu sayuran jenis bunga atau flower vegetable. Nah, untuk sayuran jenis bunga ini sendiri, jenisnya ada dua, yaitu
bunga kol dan brokoli. Untuk penanganan dari bunga kol dan brokoli ini sendiri, penanganannya tidak jauh berbeda. Yang pertama yaitu rendam terlebih dahulu bunga kol atau brokoli di air garam. Nah, fungsi dari perendaman ini sendiri yaitu untuk menghilangkan ulat-ulat yang menempel pada bunga kol atau brokoli. Selanjutnya dilakukan pemotongan pada batang besar, lalu dilakukan pemotongan pada tangkai-tangkai kecil pada setiap kuncup bunga. Nah, untuk meminimalisir dari kerusakan kuncup bunga ini sendiri, pemotongan ini dilakukan dengan menggunakan pisau yang tajam dan memotong bunga kol atau brokoli ini sendiri dari bagian tangkai bunga itu sendiri, bukan dari bagian atas. Nah, karena memotong dari bagian atas ini dapat merusak kuncup bunga yang lembut. Next. Selanjutnya yang kedua ada sayuran jenis buah atau fruit vegetables. Nah, contoh dari sayuran buah ini sendiri yaitu ada timun dan tomat. Nah, untuk penanganan dari timun ini sendiri, yang pertama itu pemotongan ujung-ujung dari timun untuk menghilangkan sisi atau bagian pahit pada timun itu sendiri. Lalu dilakukan pembersihan atau pengupasan kulit dari timun. Selanjutnya dilakukan pencucian timun. Nah, untuk pemotongan dari timun ini sendiri disesuaikan dengan kebutuhan. Apabila timun ini sendiri digunakan untuk sayuran jenis sayur-sayuran bening, dilakukan pemotongan dengan cara dipotong dadu kecil-kecil dan dihilangkan bagian dari dalam atau isi timun itu sendiri. Nah, apabila timun ini digunakan untuk jenis sayuran lalapan, jadi dipotong langsung seperti di contoh gambar itu sendiri. Selanjutnya ada sayuran buah jenis tomat. Nah, untuk tomat ini sendiri penanganannya sangat mudah. Yang pertama itu cuci bersih dari tomat itu sendiri, lalu ini sendiri ada cara yang paling mudah yaitu kulit dari tomat ini sendiri dicelupkan kepada air mendidih selama 10 detik dan ini hanya dicelupkan saja. Selanjutnya apabila timun ini tomat ini sendiri digunakan untuk saus, sebaiknya kulit dan bijinya dibuang. Seperti itu. Baik, untuk selanjutnya ada sayuran polong. Di sini contohnya ada buncis dan kacang panjang. Untuk persiapannya antara buncis dan kacang panjang ini tidak jauh berbeda. Yang pertama cuci bersih, lalu ditiriskan, lalu dipotong-potong. Sebaiknya dipotong saat ingin digunakan. Lalu apabila telah dipotong, di blanching dalam air mendidih selama 2 hingga 3 menit, kemudian direndam menggunakan air es. Tujuannya untuk menghentikan proses pemasakan sehingga warna dari buncis dan kacang panjang ini tetap cerah dan segar. Apabila telah di blanching dan belum digunakan, sebaiknya disimpan dalam chiller atau lemari pendingin. Next. Selanjutnya ada sayuran daun, contohnya ada bokcoy dan bayam. Untuk persiapan dari bokcoy dan bayam ini, yang pertama cuci bersih lalu ditiriskan. Lalu bokcoy dan bayam ini dipotong-potong sesuai seperlunya. Jangan terlalu lama apabila bokcoy dan bayam ini menunggu pada suhu ruang yang lama akan menjadikan daun bokcoy dan bayam menjadi layu. Lalu bila dimasak jangan terlalu lama sebab sayuran daun akan rusak apabila dimasak dalam waktu yang lama. Next. Lalu ada sayuran umbi, ya, contohnya kentang. Untuk persiapannya kupas bersih kulitnya, lalu rendam dalam air agar tidak berubah warna. Lalu olah atau potong-potong sesuai standar yang akan digunakan.
Bila ingin direbus, sebaiknya jangan dikupas kulitnya agar tidak terjadi kerusakan pada tekstur kentang. Untuk menghindari banyaknya cairan, bila ingin digunakan, contohnya perkedel, sebaiknya kentang dikukus terlebih dahulu. Yang selanjutnya yaitu sayuran umbi lapis, yang dimana terdapat dua, yaitu daun bawang dan juga bawang bombay. Untuk daun bawang, menggunakan pisau yang tajam untuk memotongnya agar tidak merusak daun bawang. Dan apabila dimasak dengan metode tumis, sebaiknya digunakan sesaat sebelum masakan diangkat. Dan setelah dipotong-potong, sebaiknya ditaruh dalam wadah yang tertutup agar tidak cepat layu. Dan untuk bawang bombay, kupas bersih kulitnya lalu dicuci. Kemudian dipotong-potong saat akan digunakan. Dan apabila sudah dikupas dan akan disimpan dalam almari pendingin, sebaiknya dibungkus rapat agar baunya tidak menyebar ke makanan yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu sayuran jamur, di mana jamur dibersihkan bagian pangkalnya yang terdapat tanah, kemudian dipotong-potong saat akan digunakan. Dan terdapat beberapa jenis jamur yang sebelum dimasak harus direbus terlebih dahulu. Apabila menggunakan jamur kering, sebaiknya direndam terlebih dahulu. Nah, selain itu terdapat peralatan dalam persiapan sayuran. Yang pertama yaitu pengupasan kentang elektrik. Yang berikut merupakan gambar dari pengupasan kentang elektrik. Selain itu, terdapat pisau paring yang digunakan untuk semua pekerjaan ringan di dapur seperti mengupas, memotong, membentuk, atau pekerjaan yang membutuhkan seni. Kemudian ada pilar, yang dimana digunakan untuk mengupas buah-buahan dan sayuran. Di mana pisau ini mempunyai lubang kecil untuk tempat memutar mata pisau. Selain itu, terdapat pisau sayuran yang digunakan untuk memotong sayuran dan buah, dan memiliki berbagai macam ukuran yang terdiri dari 20 cm sampai dengan 30 cm. Kemudian ada parisen scoop yang digunakan untuk memotong buah-buah dan juga sayur yang berbentuk. Kemudian juga ada pisau dapur yang digunakan untuk memotong, membelah, dan juga mengiris. Selanjutnya ada cutting knife, yang dimana dapat digunakan untuk mencincang sayuran dengan panjang pisau antara 25 sampai 30 cm. Kemudian ada gunting yang digunakan untuk mempertajam sisi mata pisau, di mana pengasah ini ada yang terbuat dari baja dan juga batu. Kemudian ada talenan yang berguna untuk alas memotong sayuran atau daging, dan juga untuk mencincang bumbu. Baik, yang selanjutnya yaitu ada teknik pemotongan sayur. Jadi, hal-hal yang harus diperhatikan dalam persiapan sayur dan buah yaitu ada yang pertama, membersihkan sayuran dari kotoran yang menempel. Kemudian yang kedua, mempertahankan zat vitamin yang terdapat dalam sayuran agar tidak terlalu banyak larut saat pengolahan. Kemudian yang ketiga, berupaya mencegah kerusakan pada sayuran. Yang keempat, mempersiapkan sayuran sebelum diolah sesuai dengan jenis menu yang akan dimasak. Yang kelima, memotong atau menyiapkan sayuran dengan teknik dan cara penyimpanan yang benar. Yang keenam, kupas dan potong buah atau sayuran sedekat mungkin dengan waktu pemasakan untuk mencegah pengeringan dan kehilangan vitamin. Kemudian, kupas setipis mungkin sayuran dan buah-buahan karena terdapat banyak nutrisi yang berada di bawah kulit. Kemudian, potong sayuran dan buah-buahan dalam ukuran yang sama. Dan untuk menjaga agar buah dan sayuran tidak berubah menjadi coklat, dapat disimpan di dalam air. Selanjutnya, teknik pemotongan sayur ada paisen, yaitu berbentuk irisan tipis jika dapat dibentuk berukuran 1 kali 1 cm, biasanya digunakan untuk memotong ada wortel, kentang, dan lobak. Kemudian ada julienne,
berbentuk irisan halus memanjang 2-3 cm untuk memotong daun bawang, kubis, dan wortel. Selanjutnya ada teknik brunoise, yaitu potongan halus berbentuk kotak kecil-kecil yang biasanya digunakan untuk kentang, wortel, dan digunakan untuk irisan isian risol dan rogut. Kemudian parisien, jenis potongan yang berbentuk bola-bola kecil atau bentuk lainnya dengan menggunakan pisau khusus, yaitu parisien scoop atau parisien cutter yang biasanya digunakan untuk memotong kentang atau wortel. Untuk selanjutnya ada pemotongan dice atau macédoine yang merupakan jenis potongan berbentuk persegi berukuran kecil yang biasanya digunakan untuk sajian salad buah. Lalu ada alumnate atau matching stick, yaitu memotong dengan ukuran 6,4 cm x 3,2 cm x 3,2 cm berbentuk seperti korek api. Ada juga potongan batonet atau jardinière, yaitu memotong persegi panjang berukuran 3 cm. Berbentuk kotak panjang biasanya digunakan pada potongan French fries. Lalu ada potongan chop, yaitu jenis potongan dengan dicincang besar sembarang dalam ukuran dan potongan. Ada juga jenis concave, yaitu jenis potongan cincang besar dan biasanya digunakan untuk tomat. Lalu ada slice, potongan melintang atau miring dan rata. Ada juga potongan bentuk cube, yaitu memotong dalam bentuk dadu ukuran 12 x 12 x 12 cm. Ada juga potongan jenis red, yaitu memotong dengan bentuk panjang dan tipis. Potongan dapat dilakukan dengan parutan keju dan potongan kasar, biasanya pada sayuran yang berbentuk daun. Selanjutnya yaitu jenis potongan churn, yaitu potongan segi 5 atau melengkung yang biasa digunakan pada wortel, lobak, dan kentang. Lalu ada lozenge, yaitu jenis potongan yang berbentuk diamond. Kemudian ada chiffonade, yaitu jenis potongan di mana potongannya mengiris halus sayuran berbentuk daun dengan tebal 0,1 sampai 0,2 mm yang biasa digunakan pada daun bayam, kol merah, dan jenis potongan ini digunakan sebagai hiasan. Lalu selanjutnya ada potongan wedges, yaitu jenis potongan yang berbentuk seperti gendang, biasanya digunakan pada sayuran kentang yang biasa disebut dengan potato wedges. Lalu ada fiche, yaitu potongan menurut bentuk dengan ketebalan 2 mm yang biasa digunakan untuk wortel. Lalu selanjutnya ada potongan jenis florets, yaitu jenis potongan yang digunakan pada sayuran seperti sayuran bunga, yaitu brokoli atau kembang kol. Baik, selanjutnya akan ditampilkan jenis video pemotongan sayur dan buah. Dipersilakan kepada host, saya izin stop share. Spinach is a very delicate green. It can be eaten raw or cooked. It takes very little to cook it. In fact, if you just pour boiling water over it, you will cook it. If you were to saute it, I would keep these stems because they're nice, but you could cut them off if you like, and then cut them in half and use them, and then just roughly chop. Or leave whole. You can totally leave this whole. It shrinks down so much. But if you just wanted to roughly chop to stir into a soup or a stew at the end of cooking or a risotto, then roughly chopped is good, or torn. Bok choy is a delicious, juicy green vegetable, really mild flavoured. It's not strong like a kale or collard green, say. So to prepare it, you'll always need to take off the bottom and then the leaves just fall off. And the leaves cook a lot faster than the stem, so separate them like this. Just take off
the leaves and cut the stem a little bit thinner than you would the leaves. You can actually leave the leaves whole, but if they're big, you might want to just cut them in half, and then you can cut this on an angle if you want a bit thinner. So that if you're sauteing, you add this first and then just stir the leaves through, and they're done when they're wilted and a deep green. Tomatoes are the best thing when they're in season, and that season is pretty short. When they're in season, my favourite way to cut them is to just take out the stem end and cut them in wedges like this. And then just olive oil, salt, and that's really it, because they taste so amazing. Zucchini. Zucchini is a member of the squash family, and it's in season in summer. You can cut them in chunks and roast them. You can roll cut them and then steam it. You can slice them in long, thin strips like this and grill it. The other way to prepare a zucchini is to peel it and create ribbons. And then you can make a delicious pine nut dressing with lemon, really yummy. Toss it over this, and it's a really nice, different textured way to eat it. There's a lot of different things you can do with a humble zucchini. Cucumber. Cucumbers are very versatile. They are absolutely delicious just sliced as they come. You can cut them on a mandolin like this, very thinly, and use that as a pickle. It can be cut into large slices like this and used as a crudité, thinly sliced as a sandwich, cut into rounds. That's a cucumber. Chayote. In Australia, we call these chocos. They are a squash family member, similar to a zucchini, very mild tasting. You can eat the skin. You need to take out the seeds though. We used to just eat it steamed, and we would just cut it like this. And you could also do that to roast. Eggplants need to be cooked first and foremost, and cooked properly. If you don't cook them enough, they are hard. They should be soft and succulent and really melt in your mouth. If they're not in season, I recommend cutting them how you want to cut them, mixing them with salt and setting aside for an hour to drain to get out a bitter taste, and then rinsing them really well before you prepare them. They are often sliced and pan fried. You do need a lot of oil to roast or fry them because they are spongy and absorbent. So if you were to do that for a sandwich, say, you would just slice it like this, and after you've salted it and drained it, if you need to do that, you then pan fry them. If I was going to roast it, I cut it into sort of wedge shapes like this. So there's a lot of different ways to use eggplant. Potato. They are probably mostly used for mashing or roasting and stuffing. You have also sweet potatoes, coloured little baby potatoes. It's purple inside. This one is pink skin but white inside. You usually peel a potato. If you're going to mash it, boil them first. Or roast a sweet potato whole and scoop out the flesh. Cut it and dice it. Cut like that and boiled. Add rosemary or other herbs. This is what a sweet potato looks like inside. That's a potato. Cauliflower is part of the broccoli cruciferous family. The best way to prepare it is to cut off the leaves like that, and you can just go around. And then you want to cut off each floret too, like that. You can just go around and cut them off. If you turn it into cauliflower rice, break it up into smaller florets or cut it, and then put it in a food processor and grind it until it's light and fluffy. Don't overdo it because it'll just end up mushy. That's cauliflower. Baik, terima kasih kepada para pemateri yang sudah membantu untuk memaparkan materi pada Diklat Manajemen Sistem Penyelenggaraan Makanan kali ini yang diperuntukkan bagi unit Getmanse Subdepartemen Gizi di Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Ramelan Surabaya. Juga sudah dibantu tampilkan video mengenai cara pemotongan sayur, yang diketahui cara pemotongan sayur itu termasuk ke dalam tahap persiapan sayur. Baik, di sini kami juga ada video satu lagi dan kami akan
upload video tersebut di YouTube, juga video record diklat kali ini. Baiklah, diklat Manajemen Sistem Penyelenggaraan Makanan pada tanggal 29 Oktober 2023 telah selesai dilaksanakan dan telah selesai untuk dibantu record melalui Zoom Cloud Meeting. Saya Nila Anjani dan kelima pemateri lainnya yaitu ada Lintar Buana Subandi, Novi Ardiana, Yuka Arinda Destia Febi, kemudian Erlin Triawanda dan Ajeng Narita Indriana, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.